selamat untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, nafas hidup, kesehatan sehingga kami bisa ada di tempat ini. Di sini kami jumpa kembali lagi bersama narasumber untuk kami membahas tentang PNS versus Otsus terhadap di tanah Papua. Namun sebelum kami akan memperjelaskan identitas kami, saya sebagai moderator atas nama Demian Usiai, dan saya juga sebagai aktivis mahasiswa di kampus Umbul Mandiri Jayapura. Sekian, dan kepada narasumber boleh jelaskan tentang identitasnya. Oke. Selamat untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya adalah Semi Gubai. Saya sebagai mahasiswa di kampus USTJ dan sebagai aktivis kampus juga di kampus USTJ. Terima kasih kepada moderator yang mana hari ini kita akan membahas tentang Otsus vs CPNS 2021 ke depan. Oke, terima kasih. Sekian untuk penjelasan dari identitas kami. Jadi sekarang kita akan langsung masuk pada poin pembahasan kami, yaitu PNS versus Otsus. Jadi di sini poin pertama yang kami akan bahas yaitu apa maksud CPNS pemerintah pusat terhadap Papua. Yang kedua, mengapa CPNS diberikan terhadap orang Papua. Terus yang ketiga, setelah CPNS 2018, apa gula-gula manis yang akan diberikan kepada orang Papua. Terus yang poin terakhir yaitu apa solusinya terhadap PNS versus Otsus di Papua ini. Jadi di sini yang poin pertama yang kami akan bahas yaitu apa maksud CPNS pemerintah pusat terhadap Papua. Kepada narasumber, boleh Menurut saya, CPNS yang diberikan kepada dari pusat kepada daerah ini satu agenda yang benar-benar politik Indonesia, politik propaganda Indonesia kepada rakyat Papua. Pengertian dari CPNS adalah kepanjangan calon pegawai negeri sipil untuk Papua. Jadi dia punya maksud itu, dia cuma bikin rakyat Papua ini punya hati harus ke Indonesia. Jadi ini benar-benar permainan yang sangat bikin bodoh orang Papua itu dari sisi CPNS. Jadi sisi itu maksud daripada tujuan orang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kepada rakyat Papua adalah membutakan rakyat Papua itu. Oke, jadi di sini mengapa CPNS diberikan terhadap kepada orang Papua? Ya, CPNS diberikan kepada orang Papua. Kenapa? Ya. Yang salah satunya adalah isu Otsus yang sedang bersuara. Kita kalau lihat dari sejarah ini pemerintah Indonesia kepada pemerintah Papua ini, itu mereka bunuh baru kasih Otsus. Otsus buang darah itu lagi sudah gagal. Sampai gelami Jokowi, sampai dapatnya Jokowi baru masuk ke CPNS dan lain sebagainya macam. Jadi permainan itu macam sudah berpikir 50 kali ke depan, 100 kali ke depan untuk mematikan daya pikir orang Papua. Ibarat orang Papua itu di dalam kandang gitu. Ini anak-anak ayam, ini anak-anak ayam. Anak-anak ayam itu seperti kita orang Papua. Jadi macam pemerintah pusat itu sebagai manusia yang kira ayam itu. Dia kasih makan. Udah kasih makan begini, nanti akan lihat ini dia sakit, dia akan mati. Dia kan ini badannya bagus, jadi nanti dia akan besar sekian, ini sekian, dan kita akan potong sekian, akan bunuh sekian. Itu sudah punya strategi-strategi bagaimana ibaratnya sama seperti itu kepada kita rakyat Papua.
Ya. Jadi kita nih tentu dalam sistem kolonial bangsa ini, bagaimanapun borjuis dia akan menindas kita dengan cara-cara seperti ibarat yang kita ayam dan anak ayam yang dalam kandang itu. Ya. Jadi rakyat Papua di situ harus kita sadar. Oke, baik. Jadi di sini sebagai pertanyaan, setelah CPNS 2018, apa gula-gula manis yang akan diberikan kepada orang Papua? CPNS 2018 Ya. itu sebenarnya harus pada saat 2018 tes itu tinggal pada saat 2018. Nanti besok lagi ada CPNS 2019. Itu nanti dengar 2021 nanti kita. Pada saat bertepatan dengan orang mau gelar dengan apa Otsus tolak Otsus plus jilid 2. Itu dimana ya Otsus plus jilid 2 kan dananya nanti akan dihentikan. Ya di situ juga pemerintah dong main. Permainan-permainan ini di mana pemerintah pusat kasih kepada daerah itu adalah salah satu gula-gula yang memanfaatkan rakyat Papua. Untuk rakyat Papua satu kali cicipi begitu, wah manis toh, jadi sudah selesai habis begitu. Di sisi CPNS 2019, nanti ada juga POM 2020. Jadi permainan-permainan ini tuh mereka hanya mempropaganda supaya rakyat Papua tetap dalam bingkai NKRI. Itu mereka bicara main perang yang sangat halus, yang hanya mematikan daya pikir kita orang Papua. Sebenarnya, tong harus tolak Otsus dan harus gelar referendum. Ya. Jadi sekarang apa solusinya terhadap PNS versus Otsus di terhadap tanah Papua ini? Solusinya adalah rakyat Papua perlu sadar. Ya. Rakyat Papua perlu sadar. Memang sebagian seluruh rakyat Papua dong sadar, tapi sebagian persen ini hati dua hati ini mereka belum sadar. Yang dimana kemarin tes CPNS ini, siapa yang tidak senangnya itu dipaniai pemerintah ini. Kemarin siapa? Bupati Meki Nawipa, dia umumkan seluruh OAP 100% masuk pada CPNS. Ini dia membutakan rakyat Papua. Dia membutakan masyarakat yang ada di tanah Paniai. Sebenarnya permainan pusat yang mempengaruhi kepada masyarakat untuk harus masuk dalam NKRI ini tidak seharusnya tidak harus begitu. Semua bagaimana sekarang rakyat semua harus satu otak untuk tolak Otsus. Itu solusi paling utama. Baru kita menggelar referendum. Itu yang paling terpenting. Kalau kita masih ada di sistem bangsa ini, maka itu dia punya satu cara untuk memanfaatkan kita untuk selalu saya dalam BKI, tapi kita punya keluarga lain, rakyat-rakyat lain seperti Duga, mereka masih dalam ketindisan. Militer masuk terus membunuh mereka. Itu kita harus lihat salah satu itu bukan hanya akan terjadi juga, itu seluruhnya akan terjadi. Maka dari itu untuk rakyat semua jangan pernah kita CPNS ini apalagi Otsus mau berakhir. Kita lebih baik berpikir untuk Otsus ada berakhir. Itu solusi yang paling utama. Ya. Dan bukan hanya Bupati Meki yang sudah ini, tapi nanti kepada seluruh bupati-bupati, kepada seluruh rakyat Papua perlu sadar diri bahwa tolak Otsus lebih penting untuk menggelar referendum, itu lebih penting bagi kita orang Papua. Ya. Sekian, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kepada narasumber atas penjelasan tentang PNS versus Otsus, sangat luar biasa. Jadi di sini kami harapkan bahwa Otsus jilid 2 di tanah Papua kami harus tolak. Itulah sikap dan suara isi hati kami orang Papua. Jadi referendum harus terjadi di tanah Papua. Sekian untuk